pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwafillah dimanapun Anda berada, barokah membaca dan menghafal Al-Quran. Quran di surat ke-16, juz ke-14, ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kepada para saudara kami tercinta karena Allah, khususnya buat para orang tua, tolong disimak baik-baik ayat saja, ayat Al-Quran yang baru saja saya bacakan. Surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu dan Allah. Akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian. Mim butuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Akan tetapi Allah tidak pernah berpilih kasih. Siapapun ayahandanya, siapapun ibundanya, begitu anak lahir, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan itu anak punya pendengaran. Wal absar juga punya penglihatan. Wal af'idah juga punya hati. La'allakum tashkurun. Tujuannya agar kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maksudnya dari ayat ini, siapapun orang tuanya, sekalipun bapaknya kiai, sekalipun bapaknya ajengan, sekalipun bapaknya habaib, sekalipun bapaknya tuan guru, sekalipun bapaknya pejabat, begitu anak lahir, laksana kertas-kertas putih, laksana kaset-kaset kosong. Nah, ini kewajiban orang tua, bagaimana peranan orang tua untuk menghantarkan regenerasi yang betul-betul berkualitas mengenal baca tulis Al-Quran. Ini orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya. Ketika kita amanah menjalankan tugas ini. Tapi hati-hati, tidak sedikit besok kata Rasulullah, orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya. Kenapa? Kita abaikan amanah ini. Ingat tuh, kewajiban orang tua di samping memberikan nama yang baik, bagaimana menghantarkan putra-putri kita bisa mengerti baca tulis Al-Quran. Dan barokahnya bukan janji Taufikur Rahman. Nabi telah menjanjikan lewat sabda-sabdanya yang sahih. Yang pertama, ya, di mana Nabi memberikan motivasi dan betul-betul ini janji yang bersifat pasti. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an, man qara'a harfan, membaca satu huruf, min kitabillah, dari kitab suci Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka buat orang tersebut satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Santas Nabi mencontohkan, jangan kamu menyangka, Nabi contohkan baca awal Al-Baqarah itu alif lam mim. Jangan kau menebak itu satu huruf. Walakin kata Rasulullah, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Karena satu hurufnya berlipat ganda 10 kebajikan, hanya sebatas satu ayat daripada awal Al-Baqarah yang Nabi contohkan sudah 30 kebajikan. Apalagi dibaca di bulan suci Ramadan. Yang dimana di bulan suci Ramadan bukan kata Taufikur Rahman. Lihat surat kedua, juz kedua ayat 185. Di mana Allah telah informasikan buat hamba-hambanya yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana bulan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Yang kalau sekiranya Allah izinkan diri kita bisa kedapatan di malam turunnya Al-Quran atau malam Qadar, di mana fadilah barokahnya bukan Taufikur Rahman yang janji, Allah yang memberikan garansi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih hebat, lebih cakep,
lebih keren dari 1000 bulan. Kita ambil kalkulator. Ternyata begitu kita hitung 1000 bulan, tidak kurang berjumlah 83 tahun 4 bulan lamanya. 83 tahun 4 bulan lamanya. Siapa saja yang di saat kedapatan turunnya malam Qadar, dia sedang membaca Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, dia sedang murojaah Al-Quran, maka walaupun hanya sesaat di malam itu, maka nilai barokah ibadahnya di hadapan Allah terhitung selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Ini bukan janji palsu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada di bulan Rajab, enggak ada di bulan Sya'ban, enggak ada di Muharram, hanya ada di bulan suci Ramadan. Ustadz, kami belum lancar saat bacanya. Gimana dong? Kami masih terbata-bata Ustadz. Ustadz, kami masih belajar alif-alifan. Rubah, besok harus belajar alif beneran. Kenapa? Karena Nabi yang janji. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang udah piawai, yang udah mahir membaca Al-Quran, maka Allah tempatkan bersama para malaikat kesayangan Allah. Yang udah mahir, yang udah pandai, yang sudah menang lewat MTQ, harus bersyukur. Yuk basahi lidah kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nabi yang menjamin Allah tempatkan bersama para sahabat kesayangan Allah. Santas bagaimana yang masih belum lancar, masih terbata-bata. Nabi pun menjamin pula. Orang-orang yang masih terbata-bata, lantas belajar Al-Quran, maka bagi mereka mendapatkan 2 ganjaran pahala. 2 fadilah. 1, fadilah keutamaan terbata-batanya. Bapat haba, ludo malu, babalu. Contoh. Mapat hama, tafat hata, ludo malu, matalu. Contoh. Nggak usah malu-malu. Sekiranya masih tahap Iqra, terus pelajari. 2 pahala Nabi janjikan. Pahala terbata-batanya, pahala belajarnya. Allahu Akbar. Begitu barokah yang namanya fadilah untuk mempelajari Al-Quran. Bukan hanya itu saja. Satu hadis lagi saya bawakan. Di saat baginda Rasul sedang ngeriung dengan para sahabat, Nabi menyampaikan, Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah di muka bumi mempunyai keluarga. Para sahabat begitu dengar Rasulullah menyampaikan demikian, mereka pada bertanya, Kila manhum ya Rasulullah. Ya Rasul, memang di dunia Allah punya keluarga. Siapa ya Rasulullah? Keluarga Allah di dunia itu. Nabi pun menjawab, Ahlul Quran wa khasatuhu. Keluarga Allah yang ada di muka bumi itu, siapa mereka? Orang-orang yang gemar bersahabat, gemar selalu memegang, membasahi lidahnya, mempelajari isinya, menghafal akan bacaannya. Al-Quranul Karim dijadikan sahabatnya. Betul-betul dijadikan pedoman hidupnya. Maka itulah yang Nabi menjamin termasuk keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa ndak tinggi itu? Allah menjamin sebagai keluarganya. Itu buat mereka yang gemar bersahabat. Baik baru terbelajar terbata-bata, lebih-lebih sudah piawai. Lebih-lebih buat mereka yang sudah bisa menghafal 30 juz. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimakumullah. Tentunya bohong kita sebagai anak kalau nggak sayang kepada orang-orang tua kita. Buat mereka-mereka, wahai para anak-anak yang saya sayangi karena Allah, yuk pengen kan memberikan hadiah terbaik buat orang tua kita. Kita tidak bisa balas apa-apa. Kenapa? Karena jasa orang tua kita tidak bisa dibayar oleh ikhtiar kita. Tapi Nabi memberikan peluang keberkahan buat mereka yang menghafal Quran, di mana jaminan yang Nabi berikan garansi lewat sabdanya untuk anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran. Ingat loh, bacaan Qurannya baik, akhlakul karimah dikedepankan, dan dia bisa menjaganya Al-Quran, menghamil Quran, hamil Quran, maka kelak garansi yang Nabi jaminkan buat mereka di surganya bisa memberikan mahkota kebanggaan untuk para orang-orang tuanya. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimakumullah. Yuk kita siapkan regenerasi yang
Bukan hanya baik bacaan Qur'annya, bisa mengamalkan isinya, juga bisa menghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang soleh dan soleha, pendamping hidup yang amanah dan soleha ya Allah. Dan jadikan kami imam yang memiliki hati yang bertakwa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ke rumah mertua Nenteng Colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.